jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas B, angkatan 2023. Di sini saya akan mengerjakan tugas pra-UAS SPI, yaitu adalah sejarah perkembangan Islam. Di sini saya akan menceritakan sejarah tentang sejarah Masjid Bungkuk atau At-Tahiriyah. Nah, sebelum saya menceritakan tentang sejarah Masjid At-Tahiriyah, di sini saya akan menunjukkan jalan menuju ke sana. Mari ikutin saya. Ini adalah jalan menuju ke Masjid At-Tahiriyah atau Masjid Bungkuk yang ada di Singosari. Itu dimulai dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, ini tuh memakan waktu sekitar 30 menit. Saya dari Mapna itu jam 9.30 dan sampai di masjidnya itu jam 10. Kita akan melewati beberapa jalan ya, yaitu Jalan Soekarno-Hatta, terus Jalan Ahmad Yani, terus baru Jalan Raya Tumapel, baru terus belok kanan ke Jalan Rugowuni, itu sekitar 210 meter itu belok kiri ke Jalan Bungkuk. Nah, dari situ kita kelihatannya sudah nampak Masjid At-Tahiriyahnya. Itu tadi adalah perjalanan kita menuju ke Masjid Bungkuk At-Tahiriyah di Singosari. Nah, sekarang saya sudah berada di depannya Masjid At-Tahiriyah di Singosari. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang sejarah Masjid At-Tahiriyah. Simak terus ya teman-teman. Masjid Bungkuk Singosari adalah salah satu situs bersejarah yang menonjol di Jawa Timur, Indonesia. Dengan arsitektur yang unik dan sejarah yang kaya, masjid ini merupakan salah satu contoh megah dari warisan budaya Islam di Indonesia. Selain arsitektur yang memukau, salah satu fitur yang membuat masjid ini semakin menarik adalah keberadaan makam yang terletak di belakangnya. Nah, terus ada sejarah Masjid Bungkuk Singosari. Nah, Masjid Bungkuk Singosari adalah salah satu masjid tertua di Malang yang memiliki sejarah panjang dan menarik, di mana Masjid Bungkuk Singosari ini terletak di Desa Tiban, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, Masjid Bungkuk Singosari didirikan oleh Kiai Hamimuddin, seorang mantan laskar Pangeran Diponegoro yang melarikan diri dari kejaran tentara Belanda sekitar tahun 1830. Kiai Hamimuddin adalah salah satu dari laskar-laskar Pangeran Diponegoro yang mendapat pesan untuk menyebarkan agama Islam dimanapun mereka berada. Kiai Hamimuddin kemudian menetap di Singosari, sebuah daerah yang masih dipengaruhi oleh ajaran Hindu dan Buddha dari bekas kerajaan Singosari. Nama Masjid Bungkuk ini itu berasal dari kata bungkuk yang berarti gubuk atau pondok. Hal ini dikarenakan pada saat itu Kiai Hamimuddin itu membangun sebuah gubuk di tengah hutan yang difungsikan sebagai tempat sholat dan mengajar ngaji. Gubuk itu dibangun dari bambu dan kayu dengan dengan sekitar 300 meter persegi. Nah, kemudian gubuk itu menjadi cikal bakal masjid dan pondok pesantren yang ada hingga sekarang yang berada di sebelah masjid. Untuk mempercepat syiar Islam di Singosari, Kiai Hamimuddin juga itu menikahkan salah satu putrinya dengan Kiai Thohir dari Bangil, Pasuruan, yang merupakan keturunan Sunan Ampel. Kiai Thohir kemudian menjadi pengasuh pondok pesantren Miftahul Falah dan memberi masjid dengan nama At-Tahiriyah. Kiai Hamimuddin itu wafat pada tahun 1850 Masehi dan dimakamkan tepat di belakang Masjid Bungkuk. Makamnya berada di tengah-tengah kompleks pemakaman yang juga berisi makam Kiai Thohir dan keturunan-keturunan mereka. Makam-makam ini juga menjadi saksi bisu perjuangan dan pengabdian Kiai Hamimuddin dan keturunannya dalam menyebarkan agama Islam di Malang Raya. Khususnya itu Kecamatan Singosari. Makam-makam ini juga menjadi tempat ziarah bagi para santri, jamaah, pengunjung yang ingin mengenal lebih dekat sosok ulama yang berjasa dalam sejarah Masjid Bungkuk Singosari.
Adapun keunikan Masjid Bungkuk Singosari. Nah, Masjid Bungkuk Singosari ini memiliki beberapa keunikan, yang dimana dari luar masjid itu tampak megah dengan warna cat warna krim dan atap limas. Namun yang menjadikannya berbeda dari masjid-masjid lain itu adanya 4 pilar yang berada di tengah masjid dengan kayu setinggi 5 meter dengan ukiran megah. Nah, 4 pilar itu merupakan sisa peninggalan Kiai Hamimuddin yang masih asli hingga sekarang. Di antara pilar-pilar itu terdapat lampu gantung yang menambah kesan klasik ya pada masjid, menambah kesan klasik dan megah pada masjid. Selain itu, masjid ini memiliki arsitektur yang unik, yaitu perpaduan antara gaya Jawa, Arab, dan Eropa. Hal ini terlihat dari bentuk atap, terus kubahnya, jendela, pintu, dan hiasan dinding. Nah, atap masjid itu membentuk melengkung yang merupakan menyerupai gaya Eropa gitu kan. Nah, terus jendelanya juga itu memiliki hiasan kayu yang berukir motif bunga dan geometris. Dan pintunya itu berbentuk melengkung juga. Nah, ini tuh dengan kayu berwarna coklat gitu kan, dan dengan hiasan kayu yang berukiran kaligrafi dan motif bunga. Nah, ini menyerupai gaya Eropa dan Arab gitu kan. Terus pada dinding-dindingnya juga itu tuh memiliki memiliki hiasan keramik yang berwarna-warni gitu kan, dan itu tuh yang membentuk pola geometris. Masjid Bungkuk Singosari adalah salah satu warisan budaya dan sejarah yang patut dilestarikan dan dikunjungi. Masjid ini menawarkan keindahan arsitektur yang unik dan menyimpan cerita-cerita menarik di baliknya. Masjid ini juga menjadi bukti bahwa Islam telah berkembang dan berakar di Malang sejak lama. Nah, itu tadi adalah sejarah tentang Masjid Bungkuk Singosari atau Masjid At-Tahiriyah yang ada di Singosari. Nah, gimana? Semoga bermanfaat bagi kalian yang mendengarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko.